Setelah kita nyanyikan lagu Hari Merdeka, sekarang pimpin doa. Karena Mas Didi laki-laki sendiri, ayo silakan Mas Didi, pimpin doa. Ayo teman-teman, hari ini mari kita mulai pagi ini dengan berdoa ya. Ya, gerak. Berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Bagus. Oh ya, anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua, Bu Siti. Tidak masuk, Bu. Oh, Mbak Siti. Kemana Mbak Siti ya? Saya, Mas. Mbak Siti tadi jalan-jalan ke pasar, Bu. Bantu ibunya. Jangan seperti itu ya, anak. Kita kalau waktunya sekolah ya sekolah. Enak ya, Bu, yang nggak masuk ya, Bu. Orang tua, masuk orang tua, oke? Iya, Bu. Oke, Bu. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang materi FEB dan KPK. Untuk hari ini kita akan menyelesaikan soal cerita mengenai FEB dan KPK. Setelah ini saya kasih. Aduh, pusing, Bu. Kenapa pusing? Kemarin kan kita sudah mempelajari FEB dan KPK dengan menggunakan 1 cara tabel, 2 cara poin faktor, dan yang ketiga menentukan dengan cara kelipatannya. Untuk itu, setelah ini saya kasih masalah dengan 2 soal cerita, mana soal cerita FEB dan mana soal cerita dan KPK. Kalian akan saya bentuk menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 sampai 6 masuk kelompok 1, absen 1 sampai 6 masuk kelompok 1, dan absen dari 7 sampai 12 ikut absen 2. Kelompok 1 nanti yang akan dipimpin oleh Mas Didi, dan yang kelompok 2 dipimpin oleh Mbak Siti Rahayu. Berikut ini ada 2 permasalahan soal cerita yang akan kalian selesaikan. Untuk kelompok 1 masuk ke breakout room ruang 1. Dan untuk yang kelompok 2 masuk ke breakout room kelompok 2 yang akan dipimpin oleh masing-masing. Yang akan dipimpin oleh masing-masing ketua kelompok. Halo. Berikut ini adalah soal cerita FPB. Kemarin sudah Bu Guru kirim lewat WA ya. Kalian tinggal itu aja, tinggal mengerjakan, dipresentasikan di breakout-nya masing-masing. Oke, silakan masuk ke breakout masing-masing. Siap, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, saya kasih waktu 5 menit untuk kembali ke breakout utama. Oke? Ya, Bu. Oke, Bu. Teman-teman, kamu bisa nggak ngerjakan ini? Aku pusing, Pak. Mas Didi. Oh, nah kenapa kok pusing? Kan mudah ini soalnya. Iya, tapi ada yang susah, Mas Didi. Oh, gitu. Halo, ini ruang breakout 1 ya? Ya, Bu. Susahnya di mana? Susahnya ini soal cerita, Bu. Nggak bisa saya, Bu, kalau soal cerita. Gampang. Beda. Ini yang dicari apanya ya? Jangan lupa cari kata kuncinya. Cari kata Sudah kuncinya, ketemu. Mas Didi. Sudah ketemu. Yang dihitung Sudah 80, 100, sama 150 itu ya? Ya. Betul. Itu kata kuncinya ya, Mbak Dwi. Ya, berarti itu dihitung pakai pohon faktor, lalu dicari FPB-nya gitu ya? Ya. Iya. Betul sekali.
Untuk soal cerita FPB biasanya menggunakan waktu, menggunakan kata, ada yang sama berat, sama banyak, dan sebagainya. Jika KPK menggunakan, ada di situ kata kuncinya apa? Coba cermati, pasti ada. Ya, Bu. Bagaimana? Sudah selesai kan anak-anak? Sudah selesai, Bu. Mari kita kembali ke breakout. Maaf, ke layar utama. Ya. Sekarang dari kelompoknya Mas Didi. Ayo, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Siap, Ibu. Ada 80 sama 100 sama 150. Nah, di sini saya menggunakan itu, Ibu, kelompok saya menggunakan pohon faktor. Oke. Yang mana nanti saya mencari FPB-nya. Nah, setelah saya menggunakan pohon faktor, maka ketemu 2 sama 5. Akhirnya 2 dikalikan 5 ketemu 10, Ibu. Jadi, warga yang paling banyak mendapatkan adalah 10 orang. Itu, Ibu. Terus untuk kata kuncinya Mas Didi? Kata kuncinya FPB. Iya. Sebentar, Bu. Apa ya, Bu? Aku kok lupa, Bu. Oke. Berarti dari Kata kelompoknya Mas Didi. kuncinya sama banyak, sama berat, sama paling banyak ya, Bu. Oh, ya. Sama berat, sama banyak. Ya. Mas Didi tidak belajar tadi malam. Maaf, Bu, maaf. Nggak tahu. Tapi kan aku sudah bisa jawab. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok. Aku dapat 100. Yeay. Nah, sekarang ganti kelompok yang kedua yang akan mempresentasikan. Silakan, Mbak Rahayu. Halo, Mbak Rahayu. Mbak Rahayu masih ke kamar Maaf, makan. Bu Guru, masih pamit Bu Guru, maaf. Saking semangatnya ini Bu Guru, saya ini Bu Guru. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami Bu Guru tadi. Soalnya tadi mana Bu Guru? Soal KPK ya. Ini saya buka hasil jawaban kami Bu Guru. Siswi kelas 6 mengamati demonstrasi nyala lampu. Lampu yang putih menyala 10 menit sekali. Lampu yang kuning menyala 15 menit sekali. Dan lampu yang bening menyala 20 menit sekali. Apabila pukul 9.10 lampu tersebut menyala bersama, pukul berapa lagi lampu itu akan menyala lagi? Di sini kami mencari dengan cara mencari KPK-nya Bu Guru dari 10 menit, 15 menit, dan 20. Dari 10 dan 15, 20 tadi kita temukan KPK-nya itu adalah 60 menit. Jadi awal menyalanya tadi jam 9.10 ditambahkan 60 menit, ketemunya bentar Bu Guru. Ketemunya jam 10.10 Bu Guru. Apakah betul Bu Guru kerjaan kami? Betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Rahayu. Terus untuk kata kuncinya apa Mbak Rahayu kalau KPK, soal cerita KPK? Kata kuncinya menyala bersama-sama. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Rahayu. Bagus sekali anak-anak presentasi kalian. Setelah kalian saya beri masalah, Saman bisa berdiskusi, Saman sudah mempresentasikannya dengan bagus. Terima kasih anak-anak. Halo adik-adik semua, selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu. Baiklah adik-adik, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar untuk menghitung FPB dan KPK dengan menggunakan bentuk tabel.
Silakan adik-adik simak pembelajaran kita kali ini supaya kalian bisa benar-benar memahaminya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kita masuk ke materinya. Kita akan mulai untuk menghitung FPB dan KPK dari 60 dan 90 ya. Kita akan menggunakan tabel seperti ini. Nah, sebelum kita masuk untuk cara menghitungnya, ada ketentuan yang harus kita perhatikan. Catatannya adalah, jika bisa membagi semua bilangan, maka angka pembagi dilingkari. Kemudian, bilangan yang digunakan untuk membagi yaitu bilangan prima. Bilangan prima itu yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, kita akan selesaikan contoh soal berikut yaitu KPK dan FPB dari 60 dan 90. Perhatikan, 60 dan 90. Pertama kita bagi dulu dengan 2. 60 bisa dibagi 2 ya. Maka kita tuliskan 2 di sini di kolom bilangan pembagi. Nah, 60 dibagi 2 hasilnya sama dengan 30. Kemudian 90 dibagi 2 sama dengan 45. Karena 60 dan 90 sama-sama dibagi 2, maka 2-nya kita lingkari. Oke, selanjutnya kita bagi kembali 30 dan 45. 30 ini masih bisa dibagi 2, maka kita tuliskan dibagi 2. Kemudian 30 dibagi 2 sama dengan 15. Kemudian 45 dibagi 2. 45 itu tidak bisa dibagi 2, maka kita tuliskan 45 saja ya. Jadi diingat adik-adik, jika tidak bisa dibagi, maka kita tuliskan angkanya langsung ya. Nah, selanjutnya kita bagi. 15 dibagi 2 tidak bisa, 45 dibagi 2 juga tidak bisa, maka kita ganti dengan 3. 15 dibagi 3 bisa ya, kita tuliskan 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5, kemudian 45 dibagi 3 sama dengan 15. Karena 15 dan 45 sama-sama bisa dibagi 3, maka 3-nya kita lingkari. Selanjutnya kita bagi kembali 5 dan 15 dibagi 2, 5 tidak bisa, kemudian 15 dibagi 2 juga tidak bisa, maka kita bagi 3 ya. Kita tuliskan 3, 5 dibagi 3 tidak bisa, maka kita tuliskan kembali 5. Kemudian 15 dibagi 3 hasilnya sama dengan 5. Kemudian kita bagi lagi 5 dibagi 2 tidak bisa. Dibagi 3 juga tidak bisa, maka kita bagi dengan 5. 5 dibagi 5 bisa, maka kita tuliskan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Kemudian yang ini juga 5 dibagi 5 sama dengan 1. Hasilnya sudah menjadi 1, ini berarti hasil terakhir. Karena sama-sama bisa dibagi 5, maka 5-nya kita lingkari. Selanjutnya kita akan menghitung FPB-nya. Untuk menghitung FPB, kita ambil bilangan yang dilingkari ya. Yang dilingkari di sini adalah 2, 3, dan 5. Maka kita tuliskan menjadi 2 dikali 3 dikali 5. Kita hitung 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian 6 dikali 5 sama dengan 30. Maka FPB dari 60 dan 90 adalah 30. Selanjutnya kita hitung KPK-nya. KPK-nya ketentuannya ambil semua angka. Kita ambil semua angka pembagi ini. Nah, ini yang sederet ini kita ambil semuanya yaitu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5. Kita tuliskan. Nah, kita selesaikan. Dari yang pertama terlebih dahulu 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian 4 dikali 3 sama dengan 12. Kemudian 12 dikali 3 sama dengan 36. Dan yang terakhir 36 dikali 5 sama dengan 180. Maka KPK 60 dan 90 adalah 180. Contoh yang kedua,
Tentukanlah FPB dan KPK dari 24 dan 32. Kita bagi terlebih dahulu 24 dan 32 dengan 2 ya, sama-sama bisa dibagi 2. 24 dibagi 2 sama dengan 12, kemudian 32 dibagi 2 sama dengan 16. Karena sama-sama bisa dibagi 2, maka duanya kita lingkari. Selanjutnya 12 ini bisa dibagi 2, maka kita tuliskan 2 di samping. Kemudian 12 dibagi 2 sama dengan 6. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Karena bisa sama-sama dibagi 2, maka duanya kita lingkari juga. Selanjutnya 6 ini bisa dibagi 2, maka kita tuliskan di sampingnya 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian 8 dibagi 2 sama dengan 4. Karena bisa dibagi 2, maka kita lingkari duanya. Selanjutnya 3 dibagi 2 tidak bisa ya, tapi 4 bisa dibagi 2, maka tetap kita tuliskan 2. 3 dibagi 2 tidak bisa, karena tidak bisa kita tuliskan saja 3. Kemudian 4 dibagi 2 hasilnya sama dengan 2. Nah, ini tidak kita lingkari karena ada yang bisa dibagi dan ada yang tidak. Selanjutnya 3 tidak bisa dibagi 2. 2 bisa dibagi 2, maka di sini kita tuliskan 2. 3 dibagi 2 tidak bisa, karena tidak bisa maka kita tuliskan kembali 3. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Oke, ini masih kita teruskan karena hasilnya belum 1. Maka kita bagi kembali, tadi 3 dibagi 2 tidak bisa, maka kita ganti dengan dibagi 3. Oke. 3 dibagi 3 sama dengan 1, kemudian 1 dibagi 3 tidak perlu karena ini sudah hasilnya 1, maka tinggal kita turunkan saja satunya. Nah, sudah selesai. Sekarang kita hitung FPB-nya. Tadi FPB ambil bilangan yang dilingkari, berarti kita ambil yang ini 2 dikali 2 dikali 2. Kita tuliskan. Kemudian kita hitung. 2 dikali 2 sama dengan 4, kemudian 4 dikali 2 sama dengan 8. Maka FPB dari 24 dan 32 adalah 8. Selanjutnya kita hitung KPK. KPK berarti ambil semua angka. Maka kita ambil angka seluruhnya yang deretan sini atau bilangan pembagi. Berarti semuanya kita tuliskan yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Kita hitung satu persatu dari awal. 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 dikali 2 sama dengan 16. Kemudian 16 dikali 2 sama dengan 32. 32 dikali 3 sama dengan 96. Maka KPK dari 24 dan 32 adalah 96. Nah, demikianlah adik-adik pembelajaran kita kali ini tentang bagaimana cara menghitung FPB dan KPK menggunakan bentuk tabel. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta bagikan ke semua sosial media yang kalian miliki. Dan jangan lupa pula untuk menekan tombol loncengnya, supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa. Dari sini, apa yang perlu ditanyakan? Dari soal cerita, ada yang belum paham atau belum bisa masuk ke dalam memori kita? Apakah ada yang belum paham? Sudah, Bu. Saya Sudah, Bu. Sudah paham, bagus sekali. Ya, untuk kegiatan pelajaran hari ini, soal cerita FPB dan KPK sudah selesai. Untuk LKPD, saya kirim melalui Google Form kalian masing-masing, linknya sudah saya kirim ke grup WA kalian. Oke? ya, Bu. Ya, Bu. Jangan lupa ya, batas maksimal kirim tugas saya kasih maksimal pukul 4 sore. Oke?
Oke, Bu. Ya, Bu Guru. Ya, selanjutnya kita akhiri pelajaran hari ini. Terus, oh ya, kita juga jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa belajar, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri plus untuk Ibu Nur Asifah. Selanjutnya kami silakan observer bisa memberikan komentar. Untuk Bu Nurul sudah bagus, tadi runtutannya sudah sesuai. Kemudian untuk penyelesaian masalahnya tadi juga sudah bagus. Waktunya juga pas. Berikutnya untuk observasi berikutnya saya Bapak. Untuk penyampaian Bu Nurul sudah bagus, mulai dari sintak-sintak PJBL-nya sudah merumuskan atau menanyakan permasalahan yang mendasar, sudah melaksanakan kegiatan dengan baik, dengan runtut. Saya kira sudah baik Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Anita. Selanjutnya kami silakan Pak Wianto. Terima kasih. Tepuk tangan Pak Bu Nurul. Bu Nurul terima kasih Bu kalau biasa. Bu Kismi, Bu Nurul, ini tambahan aja ya. Mungkin satu sama Bu Nurul. Ini dalam Nah, makanya dari situ nanti kalau mengajar paling tidak itu wajah yang berseri, yang bersinar ini kelihatan yang cantik. Kalau buat ibu, kalau yang buat bapak itu yang ganteng dia kelihatan. Kemudian untuk tambahan lagi mungkin ini yang nah ini sama yang begini tadi masih oponennya masih kelihatan. Kita harus dilawan ya. Guru profesional harus bisa. Gitu. Kemudian dari untuk penguatan materi yang belum nampak di penguatan materi sama kesimpulan atau anak-anak mungkin diajak menyimpulkan seperti itu, ataupun dan juga evaluasi yang belum ada. Atau mungkin cuma hasilnya sampai di situ, saya belum tahu untuk poinnya benar. Semangat itu masukan dari saya. Monggo Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Bu Nurul Asifah. Saya sampaikan di sini bahwa pemanfaatan waktu Bu Nurul itu 12 menit. Kurang. Ya, 12 menit. Artinya memang masih kurang ya mengorganisasi kelas itu, sehingga memang nampak itu Bu Nurul tergesa-gesa ya, tergesa-gesa. Dengan waktu yang sisa lama pun ini dalam kegiatan penutup itu seharusnya ada pembuatan kesimpulan bersama-sama ya. Jadi misalkan bagaimana caranya menentukan KPK, bagaimana caranya menentukan FPB dan seterusnya, itu diajak bersama-sama siswa untuk menyimpulkan bersama-sama. Kemudian yang kedua, di samping tugas, di dalam bagian penutup itu perlu ada namanya apa yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya atau besok hari ya, berkaitan dengan pelajaran matematika. Kemudian yang kedua adalah berkenaan dengan sumber belajar ya. Sumber belajar ini memang
Nurul belum mengarahkan di bagian mana anak-anak itu akan mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan. Di sumber belajarnya belum ditunjukkan secara spesifik ya. Iya Bapak, sebenarnya sudah saya persiapkan untuk sumber belajarnya juga sudah ada di PowerPoint. Namun berhubung takut waktunya habis, jadi tidak akan saya tayangkan. Ya, mengelola waktu ya perlu dicermati. Kenapa? Karena memang ada hal-hal yang perlu didesain betul ya. Jadi kalau ini kan tidak bisa breakout room ya, bukan di sini breakout room kan tidak ada di sini. Jadi mungkin yang bagus bukan breakout room kalau pakai Gimit ini, tapi buatlah kelompok yang namanya grup WA misalkan. Ya, grup WA yang dipimpin kelompok 1 Pak Didi, kelompok 2 Bu Siti Rahayu. Karena kalau Gimit ini kalau namanya breakout room kan harus breakout room. Kalau enggak ya sudah berkelompok di sini. Diskusi nggak apa-apa rame. Nanti Bu Ayu ngomong sama siapa nggak apa-apa, dibiarkan aja nggak masalah. Itu pemanfaatan media perlu ditingkatkan ya. Pemanfaatan media perlu ditingkatkan sehingga bisa menghasilkan lebih baik ya. Saya kira itu Bu Nurul Latifah ya nanti. Iya, terima Mungkin kasih. kalau luring mungkin sudah siap semua sehingga perangkatnya sudah bisa digunakan. Tapi ini kan coba belajar untuk daring gitu, belajar untuk daring. Perangkatnya bisa digunakan enggak? Ternyata nggak bisa digunakan itu karena takut Iya. macam-macam.